Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Hadi di HNF Family. Di sini aku ingin berbagi apa ya, informasi ataupun pengalaman. Khususnya sih di sini aku pengen bahas perbandingan antara mengambil rumah subsidi atau rumah syariah. Sebelum aku jelaskan, jangan lupa klik tombol subscribe ya, di like dan diperhatikan aja ya. Ya, kita lihat sih. Langsung aja ya to the point. Perbandingan pertama ya, untuk rumah subsidi dan syariah itu di DP-nya. Biasanya untuk rumah yang subsidi itu DP-nya nggak besar banget ya. Kadang ada yang DP 0%, ada yang DP 1,5 juta, 2,5 juta, sampai maksimal ya kurang lebih sekitar 20 jutaan. Itu pun juga jarang. Kebanyakan rata-rata DP untuk rumah subsidi itu sekitar 1% ya, 1% sampai 5% dari eh, nilai rumah platform ya. Nah, tapi untuk yang rumah syariah biasanya itu DP-nya hampir sepertiga dari harga rumah ya. Misalkan harga rumahnya 150 juta, DP-nya itu bisa 50 jutaan, bisa hampir setengah ya, kadang-kadang hampir setengah. Ada juga sih yang kadang DP itu bisa dicicil, kadang kan misalkan DP 30 juta itu bisa dicicil selama 1 tahun. Bisa itu cicilnya biasanya sih bebas ya, mau sebulan berapa, yang penting dalam setahun DP itu udah lunas. Itu untuk yang rumah syariah. Dan untuk cicilan sih nggak beda jauh ya, tergantung dari rumah itu sendiri, dari lokasi rumah itu sendiri juga. Kadang untuk rumah syariah bisa ditawarkan tuh ada selevel juga sih dengan rumah subsidi yang harganya juga hampir sama, nggak beda jauh sih harganya. Ada juga yang selevel seperti rumah klaster, itu juga nggak beda jauh harganya. Terus cicilannya apa ya, flat sama flat sih. Untuk cicilan rumah subsidi dengan rumah syariah tuh hampir sama flat ya. Untuk rumah subsidi untuk tahun ini mungkin sekitar 1 jutaan ya, 1 juta 200 ke bawah, sama seperti rumah syariah ya. Dan untuk fisik rumah nih ya, biasanya untuk rumah subsidi sih rata-rata udah jadi ya rumahnya, atau ready stock biasanya. Tapi ada juga yang inden sih. Yang inden kadang ada yang inden 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, sampai setahun. Kadang jarang sih setahun sih, paling paling lama sekitar 8 bulan tuh rumahnya udah mulai dibangun. Kayak aku dulu juga hampir 4 bulan rumahnya baru dibangun. Itu untuk visi rumah. Nah, biasanya untuk rumah syariah nih bisa di atas 1 tahun kadang-kadang tuh. Kadang aku hampir juga sih ngambil rumah syariah tapi nggak jadi ya, karena bukan bukan ini siapa, ragu-ragu sih kadang, bener nggak sih ini, atau ada juga sih yang pernah aku hampir ngambil kan. Tapi setelah informasi aku cari-cari dari 2017 sampai 2020 tuh, rumah yang dulu hampir aku booking belum ada beritanya juga dibangun apa enggak, itu belum ada. Itu yang kadang aku ngeri-ngerian juga sih. Pernah ditawarin juga DP bisa dicicil dalam setahun tuh, bisa dicicil. Aku ditawarin DP 30 juta bisa dicicil selama 1 tahun untuk rumah syariah tuh. Nah, tapi itu tergantung kalian sih. Kalau misal ada juga sih yang nawarin kayak Koprunas itu 2 tahun kan, kadang kita nunggu 2 tahun tuh sambil nabung, sama 2 tahun selesai. Nabung 2 tahun itu rumah baru dibangun. Itu kayak Koprunas tuh. Koprunas hampir sama kayak syariah sih, cuman juga hati-hati juga kita untuk Koprunas. Kadang
ada yang embel-embel ke Perumnas, ada yang embel-embel ke Perumnas itu apa ya, semacam gadungan gitu kan. Ada yang ngambil rumah ini, ngambil apa, nama perumahan ini dibuat jualan, jadi kita sudah bayar DP, taunya orang hilang. Kadang juga kita juga harus hati-hati juga, kontrol juga ya. Itu makanya kita lebih milih ke subsidi sih ya, yang lebih aman nih ya. Karena juga ada pemerintah, dari ini pemerintah juga lebih dipantau gitu istilahnya. Ya untuk denda keterlambatan, untuk BTN, program BTN subsidi untuk biaya keterlambatan. Misalkan kan BTN kan per tanggal 7 itu ini ya, terus temponya kita boleh boleh telat, tapi jangan lewat bulan. Telat aja, telat dalam bulan sama, jatuhnya tanggal 7 kita bayar tanggal 20 itu nggak apa-apa, tapi jangan lewat bulan. Itu dari saran dari marketing sih, jangan sampai lewat bulan karena itu mempengaruhi BI checking kita juga, dan mempengaruhi apa selama banyak sih, jadi pengaruh karena kita kan di ini juga dipantau juga sama Bank BTN itu. Untuk sama syariah itu untuk dendanya nggak ada, tapi ya jangan sampai telat. Misalkan emang udah ada yang ngambil syariah, ya bayarlah sesuai dengan asurannya, sesuai jatuh temponya. Karena untuk perumahan syariah ini mereka yang benar-benar bekerja di perumahan syariah ini mengandalkan gajinya itu dari angsuran kita. Itu makanya jangan sampai telat, walaupun nggak denda ya, tapi jangan sampai telat, jangan ditelat-telatin juga. Jangan, duit yang ada jangan dipakai buat yang macam-macam. Jadi duit angsuran ini udah pakai buat angsuran, jangan dipakai buat yang macam-macam dulu, karena kasihan juga ya. Kayak marketing, kayak semacam orang-orang yang di situ juga terlibat, itu gaji yang ngandelin dari angsuran kita. Nah, itu aja sih dari menurutku perbandingan antara perumahan syariah dan perumahan subsidi. Tapi aku bukannya mendukung riba ya, karena di rumah subsidi ini ada ribanya. Ya, ribanya ya itulah biasa bunga per tahun, ya kan bisa gitu. Riba juga ada denda, tapi kak kita yang emang pengen banget menghindari riba, kadang serba salah juga ya kan. Kayak yang ngambil rumah syariah tapi DP kita nggak punya, atau nggak punya bisa juga DP-nya kita nggak cukup ya, karena rata-rata rumah syariah itu DP-nya itu gede-gede, hampir 30% dari harga rumah gitu. Makanya kita pilih ke subsidi larinya ya, walaupun riba ya intinya kita ikhlas saja, kita bayar ikhlas. Ini riba ya, kalau kita bikin riba terus, karena kebanyakan riba semua sih rumah syariah, malah ujungnya takut penipuan gitu kan. Makanya kita baiknya pilihkan dulu ya, pilihkan matang-matang kalau mau berumah. Tuh juga anda misalkan anda pekerja kontrak ya, kayak kontrak tahunan tiap tahun diperpanjang, itu juga pikir-pikir berumah. Karena apa? Sayang, misalkan rumah udah DCC, udah mulai angsuran, tahu kontraknya habis, terus rumahnya apa namanya, di overheating, itu kan sayang. Jadi kita tuh kalau udah ngambil rumah subsidi satu nggak bisa ngambil lagi ya. Kalaupun kita bisa ngambil apa, bisa ngambil rumah overkredit lain ya, tapi ya kita kan lebih puas rumah itu atas nama kita sendiri, itu kita lebih puas banding kita ambil overkredit lagi. Itu aja sih menurutku ya. Jangan lupa di subscribe, kita saling berbagi informasi. Kalau misalkan ada salah-salah informasi ya silakan di komen di bawah, yang mana salah, biar aku juga belajar ya, kita saling belajar di sini. Aku bukan
aku bukan marketing, bukan bagian dari semacam apa namanya perumahan. Aku cuma salah satu orang yang eh, pernah ngambil rumah subsidi. Dan sini aku berbagi pengalaman buat kalian semua, dan kalian juga pertimbangkan eh, dalam mengambil rumah. Jadi biar nggak jadi penyesalan kan, penyesalan kemudian. Jadi aku berbagi biar kalian bisa pertimbangkan semuanya. Jadi nggak buru-buru ambil rumah, oh ada DP rumah nih murah, kita ambil, kita tahu rumahnya tanggung hutang. Ya kan rumah di tengah hutan kan, bisa rumah segede kan gitu, tengah hutan, tengah kebun, sebenarnya kayak gitu. Ini udah dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.